setiap umatku itu masuk surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Alhamdulillahillazi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sa'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun wal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai hari ini Allah masih senantiasa memberikan kepada kita rahmat, nikmat yang tak terhingga kepada kita. Betapa Allah memberikan nikmat umur, nikmat hidup, nikmat kesempatan hingga nikmat kesehatan. Sungguh nikmat yang Allah berikan itu adalah suatu hal yang harus kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak hadir hari ini, dia terbaring di rumah sakit, sakit yang tak pernah sembuh. Makanya nikmat sehat yang Allah berikan saja adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, kata Allah. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Namun manusia itu, kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit sekali hambaku yang bersyukur itu. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap Jumat khatib selalu menyampaikan dan berwasiat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun kayanya kita, tanpa takwa tak ada apa-apa di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu ialah orang-orang yang bertakwa, yang hari ke hari semakin dia bertakarub ilallah, imtisan bi awamirillah, wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah, mengerjakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Itulah orang-orang yang bertakwa itu. Namun betapa banyak orang-orang yang dari Jumat ke Jumat, minggu ke minggu, bulan ke bulan, Jumat itu hanyalah sekedar formalitas semata bagi dia. Tidak tergugah jiwanya untuk semakin bertakarub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Padahal umurnya semakin bertambah, kematiannya sudah di ujung pintu, tapi dia menganggap besok kan masih ada waktu.
Siapa yang tahu hidup seseorang dan takdir kita ini? Hari ke hari kita makin berleha-leha, tidak semakin meningkat ubudiyah kita kepada Allah. Hari ini kita telah berada di Jumat ketiga bulan Mei, tanggal 9 Mei 2023, atau bertepatan dengan 28 Syawal 1444 Hijriah. Artinya waktu semakin berganti, bulan sudah hampir tiba di akhir-akhir bulan Syawal. Untuk itu amalan-amalan di bulan Syawal, salah satunya yang dikatakan dalam hadis Nabi, man shama Ramadan summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia sama berpuasa dengan 1 tahun penuh. Kenapa sama dengan puasa 1 tahun penuh? Secara logika matematikanya adalah di dalam surat Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan, man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali lipat amalannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka Allah akan balas setimpal dengan kejahatannya itu. Wahum la yuzlamun, mereka tidak dizalimi. Ketika kita berpuasa Ramadan 30 hari dikalikan 10 balasan oleh Allah, kita sama dengan berpuasa 300 hari. Ditambah 6 hari puasa Syawal kali 10 balasan oleh Allah, 60 hari, 360 hari, sama kita berpuasa 1 tahun penuh. Namun ada hal yang paling menarik di bulan Syawal itu. Setiap perjalanan hidup Nabi Muhammad ada sebuah kisah yang sangat menarik kita ambil hikmah dalam kehidupan kita ini. Kisah ini adalah terjadinya perang Uhud yang terjadi di pertengahan bulan Syawal, tepatnya tanggal 15 Syawal. Ketika itu Nabi Muhammad menerima informasi dari seorang sahabat, 3.000 pasukan musuh dari Mekah hendak menyerang orang-orang muslim di Madinah. Lantas Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah. Bagaimana pendapat para sahabat? 3.000 musuh menghadang dari Mekah ke Madinah untuk menghadapi kaum muslimin yang jumlahnya ketika itu hanya 1.000 orang, menghadapi 3.000 pasukan kaum Quraisy. Kemudian di dalam musyawarah itu para sahabat mengusulkan yang pertama, agar kita bertahan di Madinah ini ya Rasul. Biarkan pasukan yang 3.000 itu datang, tapi kita tetap bertahan di Madinah menghadapi musuh. Kemudian para sahabat yang lain mengusulkan, ya Rasul, jika semangat mereka sebanyak 3.000 orang berjalan dari Mekah menuju Madinah, maka semangat kita hendaknya lebih daripada itu. Kita hadapi mereka, kita keluar dari Madinah ini. Namun Rasulullah sebenarnya lebih cenderung untuk bertahan di Madinah. Namun ketika itu para sahabat yang mengusulkan untuk keluar dari Madinah dengan semangat yang menggebu-gebu lebih banyak, maka disetujuilah musyawarah itu untuk keluar dari Madinah menghadapi pasukan yang 3.000 itu. Berangkatlah Nabi dari Madinah untuk menghadapi pasukan kaum Quraisy yang menjumlah 3.000 orang itu. Setibanya di pertengahan jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang yang munafik dari kalangan orang Islam, mengatakan kepada para pengikutnya sebanyak 300 orang ketika itu,
Rasulullah hanya mementingkan usulan agar kita keluar dari Madinah untuk menghadapi pasukan Quraisy. Tapi Rasulullah tidak menyetujui agar kita bertahan di Madinah. Untuk itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang yang munafik, lebih baik kita berbalik ke Madinah, kita bertahan di Madinah menghadapi orang-orang Quraisy itu. Berbaliklah 300 orang ke Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang yang munafik. Tinggallah pasukan kaum muslimin ketika itu 1000 dikurang 300, tinggallah 700 orang menghadapi 3000 pasukan Quraisy. Itulah orang-orang munafik. Seandainya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak hadir dari awal sebanyak 300 orang itu, tentu semangat pasukan muslim yang 700 itu tidak goyah. Namun karena keimanannya, dia berazam kepada Allah, dia lanjutkan perjalanan untuk maju ke medan perperangan. Ketiba di Gunung Uhud, Rasulullah mengatur sebuah strategi perang. Di sebelah kanan kaum muslimin dibentengi oleh Gunung Uhud, sebelah kiri dibentengi oleh sebuah bukit. Rasulullah meletakkan di atas bukit itu 50 pemanah, ahli panah kaum muslimin, agar pasukan muslim hanya fokus menghadapi musuh ke depan, tidak fokus ke kiri dan ke kanan, tapi lebih fokus menghadapi pasukan Quraisy yang 3000 itu ke depan. Peperangan pertama, kaum muslim memenangkan peperangan itu. 700 menghadapi 3000 pasukan Quraisy. Namun ketika kaum muslimin memenangkan peperangan itu, pasukan panah yang di atas bukit, sebelumnya pasukan panah ini telah Rasul wanti-wanti, jika seandainya tidak sebelum ada aba-aba, jangan pernah turun dari bukit ini. Walaupun burung-burung bangkai telah berterbangan di atas mayat-mayat kaum muslimin, jangan pernah turun. Melihat kaum Quraisy yang 3000 itu kocar kacir meninggalkan harta-harta mereka, pasukan muslim yang 50 di atas bukit itu melihat harta-harta bergelimpangan. Turunlah sebanyak 40 orang mengambil, tergiur dengan harta kaum Quraisy itu. Tinggallah di atas bukit 10 orang. Khalid bin Walid yang dengan pasukan kudanya yang berada di belakang musuh, sebanyak 200 pasukan kuda yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah panglima strategi perang. Ketika masuk Islam, Rasul memberinya gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang tak pernah terkalahkan. Melihat pasukan muslim yang 40 turun dari bukit itu, lantas Khalid bin Walid memutar ke sebelah bukit, di belakang bukit, masuk melalui tiba di belakang kaum muslimin. Terkepunglah kaum muslimin di pertengahan. Makanya ketika itu pasukan kaum muslimin akhirnya kalah. Hamzah paman Nabi meninggal. Nabi badannya luka-luka. Karena apa? Karena salah satu pasukan pemanah tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dari kisah itu apa yang kita ambil hikmah dan iktibarnya dalam kehidupan kita? Yang pertama, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah itu adalah di tengah-tengah kita kaum muslimin selalu ada orang-orang munafik itu. Karena tanda-tanda orang munafik itu adalah ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu adalah 3. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Apabila dia berkata dusta, perkataannya tak pernah benar, tidak bisa dipegang perkataannya.
Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji ingkar, tidak pernah satu pun janjinya ditepati. Yang ketiga adalah wa iza tu'mina khana, ketika dia dipercaya dia khianat, tidak pernah kepercayaan itu dia pegang dengan amanah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, betapa kita melihat kita bulan Ramadan begitu rajin ke masjid, rajin bersedekah, rajin membagikan takjil, rajin membaca Al-Quran. Tapi hari ini setelah berakhirnya Ramadan, apakah kita masih rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran? Kita introspeksi pada diri kita, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang munafik itu? Di dalam surat An-Nisa ayat 142 Allah katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia menipu Allah, namun sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala, ketika dia mendirikan salat, dia mendirikan salat dalam keadaan malas. Yura'unan nas, seluruh amalannya ingin dipuji manusia. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia hanya sedikit sekali mengingat Allah. Kita hari ini salat hanya ingin dipuji manusia. Kita melaksanakan salat dalam keadaan malas. Itulah orang-orang yang sudah termasuk sikap-sikap munafik. Karena dalam surat An-Nisa 145-nya Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak-keraknya neraka. Walan tajida lahum nasira, tidak ada penolong sedikit pun bagi mereka. Itulah hikmah yang pertama yang kita ambil dari kisah perang Uhud itu, bahwasanya di tengah-tengah kita selalu ada orang-orang munafik. Apakah kita sudah termasuk orang-orang munafik itu? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua yang dapat kita ambil dari kisah perang Uhud itu ialah setiap maksiat yang kita kerjakan di dunia. Kita lihat peperangan Uhud itu pertama dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena kemaksiatan yang tergiur dengan harta rampasan perang, akhirnya kaum muslimin kalah. Di dalam surat Ali Imran 165 Allah mengatakan, awalam asabatkum musibah qad asabtum mislaiha. Mengapa kamu bertanya musibah yang Allah berikan pada perang Uhud ini? Padahal dahulu di perang Badar kamu telah menimpakan musibah yang besar kepada orang-orang kaum Quraisy. Lantas orang-orang muslim bertanya, kultum anna haza, kenapa kami ini bisa kalah pada perang Uhud? Padahal Rasul hadir bersama kita. Lantas Allah menjawab, kul huwa min indi anfusikum, semua itu karena kesalahan dirimu, kata Allah. Engkau tidak mentaati perintah Rasul. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita mengenal kaum Ad, kaum Samud, kaum Saba, kaum yang Allah hancurkan sejadi-jadinya. Kaum Saba itu adalah kaum yang negeri yang makmur, tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan hijau, buah-buahan ranum dan suburnya. Dia bangun bendungan terbesar di kaum Saba itu agar negeri Saba itu tak pernah banjir. Lantas Allah mengatakan dalam surat Saba ayat 15, wa arsalna alaihim sailal harim, Allah turunkan hujan berhari-hari, akhirnya negeri Sabah itu hancur, sehancur-hancurnya, tenggelam kena banjir. Karena maksiat yang mereka lakukan kepada Allah, dia tidak bersyukur dan tidak taat kepada Allah. Begitulah orang-orang
negeri yang tidak taat kepada Allah itu. Dalam surat Al-An'am ayat 44 itu Allah katakan, falamma nasu ma zukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Ketika engkau berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka aku bukakan pintu kesenangan itu kepadamu. Jika kamu berada dalam kesenangan itu, Allah berikan azab sejadi-jadinya. Allah berikan azab secara tiba-tiba. Banjir datang tiba-tiba, gempa datang tiba-tiba, musibah sejadi-jadinya datang tiba-tiba. Wahum mublisun, dan kamu berputus asa, kata Allah. Begitulah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, apapun yang dia usahakan tidak pernah berhasil. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang ketiga, hikmah yang dapat kita ambil adalah janganlah selalu mencintai dunia, karena dunia ini adalah hina, rendah. Dalam surat Al-An'am ayat 32 Allah katakan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun waraddarul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan sungguh kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kamu tidak berfikir, kata Allah. Makanya betapa banyak orang-orang yang mencintai dunia. Kata Ibnul Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min salasin. Mencinta dunia itu tidak akan terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah hamun lazimun, kesedihan yang terus-menerus dia rasakan dalam hidupnya. Yang kedua, wa ta'abbun daimun, keletihan yang selalu berkelanjutan. Yang ketiga, wa hasratun la tanqadi, kemudian kerugian yang dia rasakan dalam setiap kehidupannya. Betapa banyak orang-orang yang telah mapan hidupnya karena kecintaannya kepada dunia, dia tambah usahanya, dia tambah tokonya. Akhirnya tokonya itu pun hancur karena terlalu mencintai kehidupan dunia itu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk itu marilah kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan selalu menghindari sikap munafik, menghindari kecintaan kita kepada dunia, menghindari kemaksiatan yang sedikit pun kita lakukan, itu pun Allah melihatnya. Untuk itu dalam hadis Nabi dikatakan, kullu ummatin yadkhulunal jannah, setiap umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Qala ya Rasulullah wa may ya'ba, ya Rasul, siapakah orang-orang yang enggan itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dialah yang akan masuk surga. Wa man asani faqat aba, siapa yang bermaksiat kepadaku dialah orang-orang yang enggan itu, kata Rasul. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.